warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat darling. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat gizi sebagai sumber energi. Tujuan pembelajaran kita ialah untuk menjelaskan fungsi dan sumber karbohidrat sebagai sumber energi. Lalu dapat menjelaskan pengertian fungsi sumber dan pengaruh lemak sebagai sumber energi. Fungsi zat gizi ialah sebagai sumber zat tenaga, sumber zat pengatur, dan sumber pembangun. Yang kita akan pelajari adalah sebagai sumber zat tenaga atau energi. Nah, ini adalah gambar triguna makanan. Bisa dilihat, ada zat tenaga yaitu berupa serealia dan umbi-umbian. Ada zat pengatur yang berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan zat pembangun yaitu protein. Nah, zat gizi yang sebagai sumber tenaga atau energi ialah terdiri dari karbohidrat dan lemak. Nah, mengapa karbohidrat sebagai sumber energi? Karena karbohidrat mengandung fatty, gula, dan serat. Nah, gulanya ini ialah yang sebagai bahan bakar menjadi energi. Dalam 1 gram karbohidrat terdapat 4 kalori. Nah, jadi setiap manusia kita tuh membutuhkan 5-8 gram kalori per kilogram dari berat badan. Nah, tapi ini tetap tergantung pada kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Jadi kalau misalnya aktivitas kamu berat dan atau ringan, itu pun akan berbeda dari kebutuhan kalori kalian per hari ya. Nah, untuk jenis-jenis karbohidrat itu ialah dibagi menjadi 2, ada karbohidrat sederhana dan kompleks. Nah, dan digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini, mono itu artinya satu, sakar ini artinya gula. Nah, jadi monosakarida ialah karbohidrat yang paling sederhana, di mana molekul ini hanya ada satu gula saja. Nah, ini monosakarida ini paling mudah diserap oleh tubuh. Nah, golongan monosakarida terdiri dari ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, contoh dari bahan monosakarida adalah dari buah-buahan, sari buah. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida ini mengandung 2 molekul monosakarida. Di itu artinya 2, dan sakar itu gula ya. Nah, untuk golongan disakarida ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa ini ada, dan contohnya ada gula pasir, ada susu sapi, dan ada malt. Yang terakhir ada polisakarida. Poli itu artinya banyak. Jadi ini merupakan gabungan dari 6 atau lebih molekul monosakarida yang dikelompokkan menjadi ada fatty, glikogen, dan serat. Nah, jadi contoh untuk polisakarida ini ialah pada makanan ada serealia dan umbi-umbian. Fungsi karbohidrat yaitu menghasilkan energi sebagai cadangan tenaga dan memberikan rasa kenyang. Indeks glikemik pangan atau bisa disingkat sebagai IG. Angka ini menjadi indikator kadar gula pada makanan. Jadi dengan indikator ini kita bisa tahu makanan manakah yang memiliki kadar gula yang tinggi atau rendah. Nah, berikut kategorinya. IG rendah yaitu 55 ke bawah, IG sedang yaitu 56 sampai 69, IG tinggi yaitu 70 ke atas. Nah, untuk mengetahui angka IG, kita bisa melihat dari tabel yang kita bisa menemukan di jurnal-jurnal atau di buku pelajaran sekolah. Ini adalah contoh tabel IG glikemik. Nah, untuk penjelasannya, simak video ini. Kita lihat contoh di nasi merah. Nasi merah dengan takaran saji 150 gram memiliki angka 50. Berarti memiliki indeks glikemik yang rendah. Untuk nasi putih dengan takaran saji 150 gram memiliki angka indeks glikemik 89 yang dapat dikategorikan menjadi indeks glikemik tinggi. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi kita bisa simpulkan ya, walaupun nasi merah dan nasi putih sama-sama serealia, indeks glikemiknya itu berbeda sangat jauh. Di nasi merah itu ada di 50 yang dimana dikategorikan sebagai IG rendah, dan nasi putih ada 89 yang dikategorikan sebagai IG yang tinggi.
Jadi untuk kalian yang menderita diabetes atau memiliki kadar gula yang berlebih pada badan kalian, jangan mengonsumsi nasi putih yang indeks glikemiknya tinggi. Selanjutnya kita materinya yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa hidrofobik yang tidak larut dalam air. Hidro adalah air, fobik itu istilahnya takut ya. Jadi tidak bisa menyatu dengan air. Nah, lemak merupakan gabungan dari asam lemak dan gliserol. Nah, lemak ada dua jenis, yaitu ada cair dan padat, dan sumbernya itu ada dua, yaitu lemak hewani dan nabati. Berikut adalah jenis-jenis lemak, yaitu ada lemak jenuh atau saturated fat dan lemak tidak jenuh. Nah, fungsi lemak dalam tubuh ialah membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K sebagai cadangan energi dan menjaga temperatur tubuh agar tetap normal, melindungi organ penting dalam tubuh dan memberikan rasa kenyang. Fungsi lemak dalam makanan yaitu memberikan rasa gurih dan beraroma, penghantar panas dalam memasak, dan meningkatkan penampilan tekstur dan cita rasa. Nah, contoh lemak yang biasa digunakan dalam pengolahan makanan yaitu ada minyak, shortening, butter, dan margarin. Lemak dalam makanan dibagi menjadi dua, yaitu invisible fat dan visible fat. Dari namanya udah tahu ya, invisible berarti tidak terlihat. Jadi lemaknya itu ada di dalam daging pada makanan tersebut. Dan visible fat ialah jenis yang bisa terlihat oleh kasat mata. Jadi lemak itu sudah diproses dan jadi hanya lemaknya aja. Contohnya ada minyak, ada shortening, ada butter, dan margarin. Nah, untuk ringkasannya, jadi jenis karbohidrat ada 3, ada yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, jenis karbohidrat yang paling manis adalah monosakarida karena untuk jenis ini adalah gula yang paling sederhana. Terus salah satu fungsi karbohidrat yaitu menghasilkan energi. Lemak adalah gabungan dari asam lemak dan gliserol. Dan fungsi lemak membantu penyerapan vitamin A, D, dan K. Jadi biar gampang kalian ingatnya ADEK aja ya. Nah, terus jenis lemak ada 2, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, sekian dari materi yang saya berikan. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Nah, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.